Islam mengajarkan kita membenci perilaku, bukan membenci orang. Dan betul, sebetulnya ketika ada orang lain berbuat keburukan kepada kita, memang ada 3 cara teman-teman sekarang dalam membalasnya. Pertama adalah kita balas dengan kejahatan yang lebih besar, itu namanya zalim. Zalim itu ada 3 sahabat sekalian. Zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya menduakan Allah. Zalim pada orang lain, jahat, sangat jahat pada orang. Zalim pada diri sendiri, buat dosa. Jadi kalau kita buat dosa, kita sedang zalim pada diri kita sendiri, kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Kenapa? Setiap perbuatan dosa itu pasti akan balik kepada diri kita. Setiap perbuatan jahat akan kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kebaikan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu, kejahatan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu. Jadi perbuatan zalim itu sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tapi kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, apakah kita bisa benci? Seperti pertanyaan Mbak Zeda tadi, balasnya yang pertama tadi, yang tadi saya katakan, ada orang yang balas lebih jahat, zalim, itu tidak diperkenankan. Yang kedua, balas dengan balasan yang serupa. Boleh-boleh saja. Apalagi doa yang orang yang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah. Tapi Rasul tidak memilih jalan ini walaupun boleh. Rasul memilih ketika ada orang jahat kepada kita, orang zalim kepada kita, lihat Rasul. Rasul ketika ada orang ludahin Rasul, ketika ada orang yang melakukan perbuatan buruk kepada Rasulullah SAW, apa yang Rasul lakukan? Balas dengan kebaikan. Karena kalau keburukan dibalas kepada keburukan, khawatir tidak akan pernah selesai. Dendam. Justru menyakiti diri kita sendiri. Dan nggak akan pernah selesai. Tapi Rasul ajarkan kepada umat Islam, kepada kita semua teman-teman sekalian, keburukan itu dibalasnya dengan apa? Dibalasnya dengan kebaikan. Supaya apa? Bayangkan kalau engkau marah, dendam terus-menerus, yang sakit itu dirimu sendiri loh. Kita ini sedang menyiksa diri kita sendiri. Tapi kalau kita hatinya bersih, kita berusaha untuk memaafkan, kita minta agar Allah memberikan hidayah kepada dia, hati kita bersih, hati tenang, jasa tenang, kita fokus untuk beribadah kepada Allah SWT, fokus untuk beramal saleh.